Kawan-kawan, mari sekarang kita bicara tentang keadilan sosial. Keadilan sosial ini memang suatu pemikiran yang inherent dalam diri manusia, sehingga di tiap zaman akan selalu diperjuangkan, karena memang dalam kenyataannya tidak ada keadilan sosial itu dalam sehari-hari itu ya. Keadilan dalam arti persamaan itu memang tidak pernah ada, gitu. Oke ya, kita kembali ke masa lalu bahwa pemikiran ini di Barat itu diantaranya dipikirkan oleh Plato bahwa keadilan itu adalah harmoni dari berbagai bakat dan kemampuan dalam sebuah masyarakat. Kemudian oleh Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan itu adalah sebagai kebajikan yang dilandasi oleh altruisme. Jadi kalau berbuat kepada orang lain itu sudah adil. Kemudian keadilan itu adalah sesuai dengan tatanan ontologis, kata para pastor ini, Santo Agustinus dan Santo Thomas. Kemudian sebagai konsekuensi dari kehidupan bersama yang dilandaskan pada prinsip mutualisme. Ini kata Jean-Jacques Rousseau. Ya, di antara bapak demokrasi modern. Kemudian sebagai konsekuensi dari kebebasan ekonomi. Jadi kalau semua orang berusaha maka sebetulnya adil, kata Adam Smith. Dan sebagai kondisi ideal dari masyarakat tanpa kelas, kata Marx. Jadi dengan demikian berbeda-beda pemahaman tentang keadilan ini. Jadi keadilan sosial berasal dari pemikiran tentang keadilan itu sendiri. Nah, tentang keadilan ini memang banyak pemikiran. Yang paling terkenal adalah definisi menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Karena memang kalau untuk disamakan gak akan bisa sama semua, dan untuk dibeda-bedakan juga ya gak bisa seterusnya begitu kan. Teori keadilan sendiri dalam Aristoteles itu dibagi ada keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan khusus ada keadilan sosial yang disebut distributif, yaitu membagikan kembali pada masyarakat, dan ada retributif bersifat hukum. Jadi adil tidaknya itu kalau ya sesuai dengan hukum, ya kan. Nah, ini dari Aristoteles. Kita ke John Rawls ya, langsung ke yang modern, menyebutkan bahwa keadilan sosial ini adalah soko guru dari kehidupan sosial. Ya kalau tidak adil maka runtuhlah itu tatanan sosial itu gitu. Ya mungkin berarti walaupun tidak sampai seadil-adilnya, ada semacam seperti adil gitu ya. Minimal dalam teks-teks hukum, baik hukum ya dalam pengadilan ataupun hukum sosial, itu tatanan masyarakat akan terjaga. Nah, Rawls sendiri karena dua aliran dari pemikiran manusia dalam sejarah itu, yaitu ada aliran kebebasan ya kan, liberalisme, dan ada egalitarianisme, aliran persamaan. Nah, kalau kebebasan nanti itu akan ada jomplang-jomplang antara ekonomi masyarakat ya, antara yang kaya dan miskin. Nah, kalau yang persamaan itu dipersamakan semuanya kan gitu. Bergaya seperti kaum Marxis ya, kaum komunis. Nah, keadilan ini dengan keadilan sosial terutama ini membuat kedua hal itu disatukan. Jadi diambil saripatinya, sehingga menurut Rawls itu ada prinsip persamaan dan prinsip perbedaan gitu. Nah, prinsip persamaan adalah mengakui bahwa manusia itu sama, sehingga secara hukum diperlakukan sama. Kan? Jadi disebutnya equal liberty. Nah, prinsip kedua adalah prinsip perbedaan. Jadi walaupun berbeda ya, termasuk berbeda nasib, tetapi perbedaannya itu
akan membuat terasa adil. Jadi setiap ada yang keuntungan lebih, dia diambil untuk masyarakat yang tidak beruntung. Sehingga pemikirannya ini memunculkan ide tentang pajak progresif bagi orang kaya. Jadi semakin banyak harta benda, semakin besar pula pajaknya, kan seperti itu. Nah, ini dari Rawls, ya. Intinya adalah kalau kita intikan bahwa di dalam jadi keadilan sosial ini mempunyai prinsip-prinsip. Satu, kepentingan bersama, common interest. Kemudian harus mengidentifikasi orang yang kurang beruntung, jadi siapa saja yang susah. Kemudian prinsipnya orang kaya itu harus siap menurunkan derajatnya, jadi kalau di masalah-masalah sosial, masalah publik gitu. Kemudian ada upaya mendekatkan jurang kaya dan miskin. Kemudian dalam distribusi tidak berdasarkan jasa, tetapi berdasarkan harapan yang sah, legitimate expectation. Ya, berarti ada basic need yang semuanya bisa akses, ya, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Kemudian kerangka mutualitas, saling menghormati. Nah, itu ada. Sehingga ada muncul kemitraan sipil, civic friendship. Kemudian tidak ada penghormatan berlebihan dan perbudakan di antara manusia. Nah, kemudian tujuan masyarakat adalah untuk kemaslahatan dan untuk mencegah kemafsadatan. Ya. Pluralitas diterima di dalam keadilan sosial ini. Kemudian individu dan masyarakat sebagai pendukung keadilan. Kemudian pembagian keuntungan harus berdasarkan mutualitas tadi. Masyarakat berkeadilan akan membentuk peradaban berkeadilan. Kesatuan masyarakat harus merealisasi prinsip keadilan, dan realisasi keadilan menjadikan masyarakat tertata rapi. Nah, ini dalam prakteknya diperjuangkan terutama oleh kaum sosialis, ya, tentang keadilan sosial ini. Jadi kalau kaum liberal atau konservatif, mereka cenderung untuk tidak terlalu memikirkan ini, kecuali membahayakan posisi mereka gitu. Baru kemudian ada semacam kebaikan sosial gitu. Jadi tidak berniat untuk baik, tetapi untuk hanya menjaga keuntungan mereka, harta benda mereka, fortune mereka itu. Nah, kalau kaum sosialis memang mempunyai cita-cita seperti tadi, sehingga segala upaya itu membuat untuk mewujudkan dalam masyarakat. Cuman ada dua yaitu ada grup sosialis yang sosdem, yang secara evolusioner yang ini, dan kemudian ada yang lebih untuk keadilan ini, ya lebih maju lagi gitu, lebih ekstrim, yaitu dengan cara revolusi, yaitu dari kaum Marxis, ya, bahwa yaitu adalah mimpi, kata Marx itu, menunggu orang kapitalis itu bersama-sama dengan masyarakat untuk merumuskan untuk kebaikan bersama. Itu mimpi aja katanya, harus direbut, itu kata Marx. Nah, jadi itu tadi prinsip-prinsipnya, dan penggeraknya itu biasa kaum sosialis yang kebanyakannya bersifat sosdem, yang di dunia ini banyak berkuasa, ya seperti di Inggris Tony Blair, seperti itu kan, di Jerman juga ada kan, Schröder dulu ya. Nah, partai-partai sosialis ini berwujud dalam partai buruh, karena buruh itu dalam industrialisasi waktu di Eropa itu paling nampak sebagai orang yang golongan yang miskin, golongan yang secara di masyarakat kurang beruntung. Nah, selalu banyak cara untuk mendukung sosialisme ini yang berdasarkan pada keadilan sosial, ya, dengan cara ada NGO dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri ada partai, yaitu PSI, ya, Partai Sosialis Indonesia, dipimpin Pak Syahrir, Sultan Syahrir, itu diantara ini
Ya di negara modern, ya di Indonesia modern ada PDIP yang mempunyai concern terhadap wong cilik gitu dalam platform politiknya. Semua memang sama, tapi untuk menyuarakan dan juga mewujudkannya, yaitu semua mempunyai proses ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih.